umumnya mempersiapkan diri memasuki bulan berkah. Karena di bulan ini Allah memberikan keistimewaan kepada kita semuanya, termasuk berkah. Di bulan ini disebutkan ada satu amalan yang tidak untuk yang lain kecuali untuk berkorban, yaitu salat. Semua amalan untuk dirinya dan dilipat gandakan 700 kali lipat. Tapi saum li kata Allah dalam ayat itu wa ana azibi, dan aku yang akan memberikan pahala kepada mereka yang saum. Jadi Quran tetap telah disebutkan saum Ramadan dilipat gandakan 10 kali lipat dan saum Syawal dilipat gandakan 10 kali lipat. Ini barangkali hadisnya lebih kuat dan baik. Hanya Allah yang tahu tentang pahala saum di bulan Ramadan ini. Kalau yang lainnya 10 sampai 700 kali lipat. Selain itu, ada tim peneliti dari berbagai rumah sakit, tim kesehatan. Saya baca dari rumah sakit umum daerah di Klaten, ada 7 hal penting hasil riset dari mereka itu tentang orang-orang yang melaksanakan saum yang benar. Yang pertama, katanya saum itu dapat mengontrol diabetes. Dengan saum, orang-orang yang awalnya saum dikontrol, kemudian setelah selesai 1 bulan dan berikutnya dikontrol lagi, ternyata ada kestabilan dalam pengontrolan gula darah. Selain itu juga diriset oleh mereka tentang penyakit radang, dan hasilnya juga meningkat. Jadi hanya bukan radang meningkat, tapi kesembuhannya itu meningkat. Dengan saum, orang-orang yang memiliki penyakit radang ini terkontrol dan bisa turun. Dan yang ketiga, hasil penelitian dari tim mereka itu meningkatkan kesehatan fungsi jantung. Barangkali juga sama semuanya di awal Ramadan di riset, dikontrol oleh tim mereka, kemudian selesai 1 bulan dikontrol lagi, ternyata fungsi kesehatan jantungnya meningkat tanpa kontrol dari obat-obatan. Kemudian yang lainnya meningkatkan fungsi berpikir, fungsi otak, di mana antar sel yang satu dengan yang lain ini bisa kontak secara lebih cepat dan meningkatkan kecerdasan. Kemudian juga bisa mengontrol fungsi pertumbuhan khusus untuk anak-anak dan remaja. Kemudian bisa mengontrol berat badan dan juga dapat mencegah kanker. Jadi 7 hal itulah yang ditemukan hasil riset di rumah sakit umum daerah Klaten. Hanya dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apakah hanya itu yang diterima? Ternyata tidak semua orang yang mengaku dirinya saum diterima saumnya oleh Allah SWT. Boleh kesehatan mungkin itu berubah, tapi pahala saum itu banyak yang tidak diterima oleh Allah. Disebutkannya rubbasa, banyak orang-orang yang mengaku dirinya saum, tapi laisa bisyam, dia tidak saum. Ilal ju' wal atas, kecuali dia hanya menahan lapar dan dahaga saja. Sahur, kemudian berniat dari terbit fajar sampai terbenam matahari, berbuka, dihitung barangkali oleh masing-masing kita 1 hari, 2 hari, 1 bulan. Tapi banyak yang oleh Allah tidak dihitung sebagai orang yang saum. Dihubungkan dengan hadis Muslim,
Kata Nabi, "Man lam yada' qaulaz zur wal amal bi." Barang siapa yang tidak bisa menahan perkataan buruk dan perbuatan yang tidak terpuji, laisa lillahi hajat. Allah tidak butuh saumnya orang-orang seperti itu. Ayyada'a ta'amahu wa syaraba, sekalipun dia menahan dari lapar dan dari dahaga. Barangkali ini yang disebut rubba shaim. Banyak orang ngaku diri saum tapi tidak masuk pada kategori saum. Di hari kiamat pahala itu tidak diperoleh. Apa qauluz zur wal amal bi? Perkataan buruk itu boleh jadi yang pertama adalah dusta, fitnah, adu domba, perbuatan-perbuatan hasud. Itu qauluz zur wal amal bi, perbuatan yang tidak terpuji, bisa bertengkar, bisa saling mendolimi, saling menyakiti. Itu wal amal bi, perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Ketika saum dimulai dari terbit fajar, paginya masih tenang, membaca Al-Quran dan sebagainya, datang ke kantor, ada gangguan, berkelahi, bertengkar, berdebat yang saling menyakitkan. Kemudian selesai, maghrib, berbuka, dihitung satu hari. Apakah Allah menghitung? Wallahu a'lam. Dia sudah bertengkar, dia sudah berdusta. Qauluz zur wal amal. Ketika di hari kiamat ngantri barangkali pintu ar-rayyan, pintu surga yang khusus dimasuki oleh orang-orang yang saum, mulai dari itu tertolak. Kenapa? Kata Nabi, "Falaisa lillahi hajat." Allah tidak butuh sama orang-orang seperti itu. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini, ketika kita menghindari perkataan kotor, menghindari dusta, bukan berarti kita ingin melindungi diri atau yang lainnya. Tapi pada saat kita menghindari perkataan kotor, dusta dan sebagainya, saat itu kita ingin menyelamatkan pahala saum di bulan Ramadan kita, sehingga pahala itu dapat diperoleh di hari kiamat yang akan datang. Ketika kita menghindar dari perdebatan, dari pertengkaran dengan sesama, bukan kalah, tapi menang dia, karena ingin menyelamatkan pahala yang besar di bulan Ramadan. Ketika kita terhindar dari hasud, bukan sekedar ingin disebut sebagai orang yang saleh, tapi ingin menyelamatkan pahala saum di bulan Ramadan. Nah, orang-orang seperti itu insya Allah saumnya imanan wa ihtisaban, atas dasar iman. Kalau saum atas dasar motivasi kesehatan, tidak atas dasar iman, berbeda. Ya. Atau atas dasar yang lain karena manusia, bukan karena Allah, ini juga berbeda. Nah, yang dihargai oleh Islam itu orang yang menahan lapar dan dahaga atas dasar iman dan ihtisaban, terhindar dari qauluz zur wal amal atas dasar iman dan ridha Allah, dan atas dasar sikap perilaku yang terhindar dari perkataan kotor, buruk dan perbuatan yang tidak terpuji. Itu yang saum. Kalau kita tidak bisa menghindari itu, barangkali itu namanya puasa saja. Puasa tanpa beriman pada Allah bisa. Agama lain punya. Orang yang biasa satu hari satu malam puasanya tanpa iman, tanpa berharap iman dan ihtisaban, dia bisa. Itu puasa. Tapi saum tidak. Harus iman dan ihtisaban. Kalau kita saum iman dan ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddam. Allah akan ampuni dosa-dosa setahun, ditafsirkan setahun yang lalu, ma'atapaddan. Ketika suami istri saling menyakiti, dia dosa. Dalam satu bulan berapa kali suami menyakiti istri, atau istri menyakiti suami, orang tua menyakiti anaknya, atau sebaliknya anaknya durhaka pada orang tua.
dengan saum iman dan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam. Allah ampuni dosa-dosa itu. Nah, siapa dia? Mereka yang bid'ah. Karena itu kuncinya adalah imanan wahtisaban yang di dalamnya ada ikhlas. Oleh karena itu pada saat niat di bulan saum di bulan Ramadan atau pagi hari, jangan tanamkan dulu niat kepada Allah untuk saum sebelum tertanam keikhlasan. Ketika Ramadan, pada saat sholat, pada saat berdoa, jangan berdoa dulu ketika belum tertanam perasaan diawasi oleh Allah. Ketika sudah tertanam perasaan diawasi oleh Allah, ucapkan Allahu Akbar, mulai sholat. Ketika sudah tertanam perasaan diawasi oleh Allah, angkat tangan, mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah bulan Ramadan bulan yang makbul berdoa. Boleh jadi hasil riset yang tadi disampaikan itu bukan hanya sekedar hadiah khusus orang yang saum, tapi untuk orang-orang yang khusyuk dalam berdoanya. Tidak ada yang sulit penyakit atau apapun apabila Allah menghendaki. La yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang dapat mengubah takdir kecuali doa. Ilmu pengetahuan belum tentu bisa mengubah takdir, bahkan tidak bisa dalam hal ini. Keterampilan, kekuasaan, jaringan, jabatan dan sebagainya belum tentu bisa mengubah takdir kecuali doa. Ada seorang dokter yang sampai dia bilang tidak masuk akal orang yang sudah cuci darah bisa sembuh. Ini di Bandung biasanya sendiri. Tapi buktinya setelah 8 bulan dia cuci darah dalam 1 minggu 2 kali. Pas 8 bulannya, ketika dicek di ginjalnya sembuh. Cek 2 kali lagi karena dokter tidak percaya. Hasilnya bagus. Sampai 3 kali hasilnya bagus. Kata dokter, tidak masuk akal katanya. Ini bukan urusan akal, ini urusan iman. Ketika Allah sudah berkehendak, tidak ada yang sulit bergabung. Hanya kenapa kadang-kadang doa kita terganggu? Karena setelah berdoa suka dihubungkan dengan logika. Ya Allah, sembuhkan penyakit yang berat ini, kemudian dihubungkan dengan logika, kayaknya tidak mungkin. Setelah berdoa itu urusan iman, nggak usah dikomentar oleh logika. Itu urusan Allah. Urusan Allah. Tugas kita meyakini Allah mengabulkan doa. Karena doa yang dikabulkan misalnya di bulan Ramadan adalah doa yang disampaikan khusyuk oleh orang yang beriman dengan yakin doanya dikabulkan. Insya Allah dikabulkan. Dan doa yang tidak dikabulkan ketika berdoa, satu, dia tidak yakin doanya dikabulkan. Kata Nabi tidak dikabulkan. Doanya orang yang berdoa kepada Allah, tapi setelah berdoa dia tidak yakin doanya tidak dikabulkan, doa orang itu tidak dikabulkan. Siapa yang menyampaikan? Rasul. Siapa lagi yang tidak dikabulkan? Orang yang ketika berdoa hatinya lalai kepada Allah. Dia sedang berdoa, pikirannya kemana-mana. Karena itu saya katakan, jangan berdoa dulu sebelum tertanam perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati insya Allah tidak akan kemana-mana. Nah, orang-orang yang berdoa yakin dan kabul oleh Allah tidak ada yang sulit sekali. Sekalipun menurut logika tidak mungkin, tidak ada yang tidak mungkin berdoa Allah. Oleh karena itu di bulan berkah ini, di bulan Ramadan, di mana Allah mengabulkan doa hamba-hambanya, Allah memberkahi dan sebagainya, insya Allah kita akan memperoleh apa yang kita inginkan. Yang terakhir, Allah tidak memberikan keistimewaan pada bulan-bulan lain kecuali di bulan Ramadan, yaitu diturunkannya pahala di malam Lailatul Qadar. Ketika kita mendapatkan pahala itu, maka diberikan pahala oleh Allah sama dengan ibadah 1000
1000 bulan dihitung sama dengan 83,3 tahun, hampir 84 tahun. Kalau kita usia 50, 60, 70, 80 tahun, berapa yang diterima oleh Allah ibadatnya? Belum tentu 10% diterima. Tapi ketika satu malam kita berdoa, diterima pahala doanya sama dengan ibadat 83 tahun. Karena itu berdoalah dari sekarang di awal bulan Ramadan ini agar kita diberikan pahala, kesempatan dan pahala untuk memperoleh pahala ibadat di malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah dan dipilih oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang berhak mendapatkan pahala di malam Lailatul Qadar nanti. Amin ya rabbal alamin. Karena ini sudah habis sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.